Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah merupakan hari yang ditunggu-tunggu umat Muslim yang telah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, umat Muslim disunahkan mengerjakan sholat Idul Fitri. Pada momen Idul Fitri kali ini, khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dirayakan di beberapa tempat. Kakan Kemenak Kabupaten Pangkep Haji Muhammad Nur Halik melaksanakan salat Idul Fitri yang bertempat di alun-alun Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep pada Selasa, tanggal 2 Mei tahun 2022. Turut hadir mantan Bupati Pangkep 2 periode, Haji Syamsuddin Ahamid, Kapolres Pangkep, Dandim 1421 Pangkep, Sekda Kabupaten Pangkep, Kabak Kesra Kabupaten Pangkep, beberapa pejabat pemerintahan Kabupaten Pangkep serta sekitar 1.000 orang masyarakat Kabupaten Pangkep yang sempat hadir. Pada kesempatan tersebut, Haji Muhammad Nur Halik bertindak sebagai khatib. Mengawali ceramahnya, Nur Halik menyampaikan permohonan maaf Bupati Pangkep Haji Muhammad Yusran Lalogau dan Wakil Bupati Pangkep Haji Syahban Samana yang saat ini tidak sempat bersama melaksanakan salat Idul Fitri di alun-alun kota Pangkep ini. Nur Halik menyampaikan bahwa saat ini Bupati Pangkep merayakan Idul Fitri di Kecamatan Labakang, dan Wakil Bupati Pangkep merayakan Idul Fitri di pulau terluar Kabupaten Pangkep yaitu di Kecamatan Liukang Kalmas. Pada ceramahnya yang bertemakan musibah dan cobaan adalah bagian dari kehidupan, Nur Halik ingin mengajak kepada seluruh jamaah untuk merenungkan makna kehidupan secara mendalam, supaya kita dapat belajar dan memahami atas segala ketentuan Allah yang menimpa kepada kita. Kalau kita camkan dan perhatikan perjalanan kehidupan manusia, banyak pelajaran yang bisa kita peroleh dari rangkaian kehidupan tersebut. Kehidupan manusia tidak lepas dari keadaan baik dan buruk, susah dan senang, sehat dan sakit, senggang dan sibuk. Itu semua variasi yang menyadarkan kita bahwa hidup itu tidaklah tetap dalam suatu keadaan tetapi berubah. Kalau sehat akan mengalami sakit, kalau kaya akan mengalami pailit, kalau senggang akan mengalami repot. Sungguh tepat apa yang disampaikan Al-Quran dalam Al-Baqarah 155 yang artinya dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, musibah yang saling berganti akan tetap melanda manusia sepanjang masa sampai dunia ini tiada. Semua musibah tersebut bisa berfungsi sebagai alat untuk mengingatkan manusia supaya sadar bahwa dirinya adalah rentan terhadap kemusnahan. Berfungsi menyadarkan manusia bahwa dirinya rentan terhadap kesengsaraan. Kapanpun bisa terjadi. Bisa terjadi kesengsaraan akibat peperangan, akibat dari bencana alam, akibat dari wabah penyakit dan bisa terjadi karena kelaparan yang melanda suatu daerah. Siapa yang menyangka sebelumnya akan terjadi peperangan antar Rusia dan Ukraina yang menelan banyak korban, sehingga melahirkan ketakutan dan kelaparan. Siapa sangka dengan tiba-tiba adanya wabah pandemi COVID-19 yang melahirkan krisis ekonomi dan kemanusiaan. Tidak ada yang mengira datangnya longsor dan banjir bandang di beberapa tempat di Indonesia. Semuanya hanya Allah saja yang tahu akan kepastian terjadinya bencana dan kesusahan. Siapa yang menyangka sebelumnya akan terjadi peperangan antar Rusia dan Ukraina yang menelan banyak korban, sehingga melahirkan ketakutan dan kelaparan. Siapa sangka dengan tiba-tiba adanya wabah pandemi COVID-19 yang melahirkan krisis ekonomi dan kemanusiaan. Tidak ada yang mengira datangnya longsor dan banjir bandang di beberapa tempat di Indonesia. Semuanya hanya Allah saja yang tahu akan kepastian terjadinya bencana dan kesusahan. Maka bagi orang yang beriman akan selalu waspada terhadap datangnya segala cobaan dari Allah, sehingga kita selalu mendekatkan diri kepada Allah.
tidak lengah dengan selalu berbuat kebaikan sehingga apapun yang terjadi kita bertawakal kepadanya. Dan puasa yang baru saja kita jalani diharapkan menjadikan kita mempunyai kemampuan untuk imsak, menahan diri atau mengendalikan diri dari keserakahan, dari kezaliman. Selama sebulan kita dilatih Allah untuk mengendalikan makan minum dan mengumbar hawa nafsu. Selayaknya berbekas terhadap diri kita untuk mampu mengendalikan dorongan hawa nafsu supaya tidak menimbulkan bencana yang melahirkan kerugian baik bagi diri kita maupun lingkungan kita. Selesainya ibadah saum Ramadan menjadikan kita semakin menyadari hakikat kehidupan di dunia ini. Harus meyakini bahwa hidup ini sementara dan akan pulang ke negeri akhirat. Dengan banyaknya korban meninggal hendaknya menjadi pelajaran bahwa hidup ini Allah yang menentukan. Sebagaimana manusia hidup ke dunia atas kehendak dan ketentuan Allah, begitu pula kematian atas kehendak dan ketentuan Allah. Atas kehendak Tuhan manusia lahir ke dunia dan atas kehendak Tuhan pula kita akan kembali kepadanya. Kapan dan di mana semua ada dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhiri ceramahnya, Ketua DMI Makassar ini kembali mengajak kepada seluruh jamaah agar menyikapi segala musibah dan cobaan dengan tetap tenang, waspada, pelajari cara perlindungan, ikhtiar bertanya kepada ahli dan tidak berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan doa yang tulus dan bertawakal dalam kesabaran.